Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita boleh ada sampai detik ini, bahkan di pagi hari yang indah ini kita boleh masih merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama luangkan waktu sebentar untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di Yohanes pasal 14 ayat 18. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Sekali lagi, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini mungkin kita sering dengar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Bahkan Tuhan kembali mengingatkan, menegur kita, bahkan membantu kita untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, ini janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berkata bahwa Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai anak yatim piatu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu." Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus berjanji Yesus akan terus menyertai hidup mereka walaupun Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita lihat bahwa kalau seorang anak yatim piatu atau yatim piatu, Bapak Ibu, adalah seseorang yang sendiri tanpa bimbingan, tanpa dukungan, tanpa arah, atau tanpa orang-orang yang di sekitarnya. Dia sendiri, nggak ada yang menemaninya. Nah, Yesus berkata bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan sendiri, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Mungkin pada saat-saat ini kita merasakan sendiri, bahkan dalam setiap pekerjaan, bahkan dalam setiap problema dalam hidup kita merasa bahwa tidak ada yang mendukung kita, tidak ada yang memihak dengan kita, tidak ada yang membantu kita. Tetapi ingat, firman Tuhan kembali kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya, dan firman Tuhan kembali datang kepada kita bahwa Yesus mengingatkan, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi ketika kita menghadapi siklus kehidupan, bahkan kita menghadapi segala masalah, kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan, janji Tuhan nyata dalam hidup kita, bahwa Yesus berkata Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin pada saat ini dalam pekerjaan kita membuka usaha, tidak ada yang mendukung, mengalami masalah, kendala, tapi ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia akan membukakan jalan bagi kita. Dia akan memberikan hikmat bagi kita untuk melangkah, bahkan menghadapi segala sesuatunya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, bahkan kedepannya pun kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa aku datang kembali kepadamu. Yesus berjanji kepada murid-muridnya, walaupun Yesus naik ke surga, Yesus berjanji Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan Yesus kembali kepada mereka. Yesus berjanji bahwa ada penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menguatkan mereka. Jadi pada saat-saat ini
Kita anak-anak Tuhan, mari tetap bersemangat, jemaat-jemaat Tuhan yang lebih hari lebih mengenal Tuhan. Kita akan terus mengingat dan terus mengejar janji-janji Tuhan. Kita tetap percaya, menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena di Mazmur pasal 118, Mazmur 118 ayat 13 firman Tuhan berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Sekali lagi, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin banyak hal-hal yang terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan kita, bahwa Tuhan yang akan menolong kita, bahwa Tuhan yang akan menyertai kita, bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya memberkati hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat anugerah dan penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami terima dalam hidup kami. Kami tetap percaya dan kami tetap berharap kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang menolong, menjaga, memelihara hidup kami. Kami tidak akan pernah melangkah sendiri, tetapi dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan kami boleh menghadapi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini seluruh sidang jemaat Tuhan, mari Tuhan tolong pimpin mereka, bahkan Engkau yang memberkati hidup mereka. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah, mari Tuhan kuatkan. Bila mereka dalam kesusahan, mari Tuhan berikan jalan keluar. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni kami akan kekurangan dan kelemahan kami. Kiranya hidup kami terus berkenan dan boleh kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, ini doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.